Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah yang kedua, yaitu makan sahur. Sunnah untuk makan sahur. Apa itu makan sahur, jamaah sekalian? Makan sahur itu adalah makan di waktu sahur bagi orang yang berniat puasa. Kapan waktu sahur itu? Waktu sahur itu adalah sepertiga malam yang terakhir. Jadi kalau ada orang yang makan di pertengahan malam atau di awal malam, itu bukan makan sahur namanya, tapi makan malam. Makan sahur ini adalah makanan yang penuh berkah. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena pada makan sahur itu ada keberkahan. Ada keberkahan. Keberkahannya sangat banyak. Keberkahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, keberkahan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, keberkahan menyelisihi puasa ahlul kitab, sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar." Yang membedakan puasa kita dengan puasa ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, adalah makan sahur. Mereka tidak makan sahur. Juga keberkahan kita akan lebih kuat dalam berpuasa kalau makan sahur. Walaupun kalau kita nggak makan sahur, puasa kita sah. Baik kita sengaja atau tidak sengaja. Sengaja nggak makan sahur, tidak sengaja nggak kebangun untuk makan sahur, puasa kita tetap sah. Jadi jangan ada yang nggak puasa gara-gara nggak makan sahur. Tapi dengan makan sahur, tentu dia akan lebih kuat dalam berpuasa. Begitu pula memudahkan kita untuk sholat subuh. Ketika kita bangun untuk makan sahur. Oleh karena itu jamaah sekalian, waktu terbaik, ini juga sunnah yang agung. Untuk makan sahur, waktu terbaik adalah semakin dekat ke waktu subuh. Semakin dekat ke waktu subuh. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qama ila sholati." Kami makan sahur bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bangkit untuk salat. Di sini juga ada sunnah, dianjurkan makan sahur berjamaah. Dianjurkan makan sahur berjamaah. Lebih bagus lagi berjamaah itu makan dari satu nampan. Jadi bukan piringnya sendiri-sendiri, tapi satu piring besar kita makan bersama. Itu lebih afdol. Jadi kata Zaid bin Thabit, Nabi SAW makan sahur, habis makan sahur langsung pergi sholat. Jadi hampir tidak ada jeda antara makan sahur dan sholat subuh. Maka Anas pun bertanya, "Kam kana bainal adzan was sahur?" Berapa jarak antara azan subuh dan makan sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Zaid bin Thabit, "Qadru khamsina ayah." Seukuran membaca 50 ayat.
Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, maksud 50 ayat di sini, ayatnya yang sedang, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Dibacanya tidak cepat, tidak pula lambat, tapi sedang. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kurang lebih 10 sampai 15 menit. Kurang lebih 10 sampai 15 menit sebelum masuk waktu subuh, itulah waktu terbaik untuk makan sahur. Itu waktu terbaik untuk makan sahur. Makanya termasuk penyimpangan, termasuk bid'ah, membatasi waktu imsak 5 atau 10 menit atau bahkan 15 menit sebelum azan. Ini termasuk mengada-ada di dalam agama. Justru harusnya makan sahur itu diakhirkan, mendekati subuh itu lebih baik. Dan dalam hadis Ad-Dailami dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bakiru bil iftar wa akhirus sahur." Segerakan berbuka dan akhirkan makan sahur. Dan jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap melakukan salat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dan sholat-sholat sunnah ini tentu harus lebih kita tingkatkan lagi di bulan Ramadan. Kemudian, apakah ada menu yang disunahkan untuk makan sahur? Ada.